Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam acara Lensa Epata Gontor Payung. Kita kembali akan disapa oleh kebenaran Tuhan sebelum kita memulai aktivitas dalam panggilan hidup di tengah kehidupan ini, dalam karya tugas kerja ataupun juga sekolah pendidikan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, sehingga firman yang kami baca dan dengar bukan saja kami hayati, tapi juga memampukan dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman, dalam aktivitas keterpanggil hidup kami di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan dengar di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 yang saya baca bagi kita. Demikian. Larangan menggeser batas tanah. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah memelihara ketertiban dunia. Kita semua pasti tahu bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, hak-hak kepemilikan masyarakat atas sebuah lahan tanah sangat diperhatikan. Hal itu diwujudkan dengan pemberian sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat, yang itu mungkin tidak pernah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun hal itu terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tanah selain mengandung nilai ekonomis juga mempunyai manfaat bagi manusia, di mana manusia bisa membuat tempat untuk ditempatinya di lahan tanah. Manusia juga bisa memenuhi kebutuhan setiap hari dengan cara mengolah tanah yang ditanam dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bukan saja ekonomi, tapi juga menjadi makanan bagi manusia. Entah itu sayur-sayuran ataupun juga buah-buahan. Tanah, Bapak Ibu, selain bermanfaat bagi hidup manusia, terkadang tanah juga menjadi sebuah masalah dalam hidup manusia. Ketika tanah itu dipermasalahkan dalam hidup manusia, ketika tanah itu menjadi sebuah masalah yang dipermasalahkan di antara sesama manusia, dan permasalahan ini Bapak Ibu seringkali dialami oleh kita semua, atau seringkali dijumpai oleh kita semua. Tidak jarang Bapak Ibu kita mendengar ada penipuan sana sini dan memakan korban karena sengketa tanah di antara sesama manusia. Hal ini Bapak Ibu menghilangkan damai sejahtera dalam hati setiap kita, bahkan juga sukacita, dan membuat ketertiban di dalam hidup bermasyarakat ataupun juga keluarga itu tidak baik. Untuk memelihara ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat,
bahkan juga di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, agar tidak ada konflik. Firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa siapapun itu tidak boleh menggeser batas-batas tanah yang menjadi hak-hak orang lain yang telah ditetapkan. Karenanya, setiap suku Israel diberi bagian tanah, dan bagian-bagian itu telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu. Tidak bisa dipungkiri saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, bahwa terkadang masalah tanah dalam kehidupan manusia seringkali menimbulkan dan meninggalkan masalah. Seringkali masalah tanah dalam hidup ini menimbulkan masalah. Terkadang gara-gara tanah, saudara yang satu tidak mengenal saudara yang lain. Bahkan orang tua dan anak tidak saling mengenal, saling menyangkali. Bukan main luar biasa Bapak Ibu. Gara-gara tanah. Nggak tahu orang itu, mungkin dia diciptakan dari tanah yang lagi bersengketa, ya kan? Terkadang masalah tanah, hubungan kita dengan tetangga kita juga tidak harmonis. Padahal Bapak Ibu, kita manusia ini juga kan berasal dari tanah Bapak Ibu. Kita juga hidup dari tanah. Kita juga akan kembali kepada tanah. Jiwa kita akan kembali ke Tuhan. Tubuh jasmani kita yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Terkadang kita sudah mempeributkan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa marah dan kebencian atau saling sikut menyikut. Karena itu saudara-saudara, sebelum hal itu terjadi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Israel diingatkan melalui firman Tuhan saat ini. Hal yang sama juga berlaku bagi kehidupan Bapak Ibu, keluarga saudara, ataupun juga bagi saya. Hal yang sama. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang bergumul dan ada dalam masalah dengan orang lain gara-gara tanah. Mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin saat ini gara-gara tanah, gara-gara 1 meter saja dilanggar, gara-gara 1 senti saja dilanggar, gara-gara kita mengambil 1 senti saja, atau mungkin orang lain mengambil 1 senti dari tanah milik kita saja, kita yang tadinya punya hubungan baik dengan orang lain menjadi tidak baik, tidak harmonis dengan orang lain. Atau bisa jadi orang tua dan anak, atau di antara sesama keluarga, hanya gara-gara tanah. Saling tidak mengenal, bahkan saling melapor pengadilan, yang parah, membunuh. Firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua Bapak Ibu, sebelum kita melangkahkan kaki dalam karya dan kerja kita menjalani hidup ini adalah, yang pertama, kita harus ingat bahwa kita berasal dari tanah. Kita hidup dari tanah, dan kita juga akan kembali kepada tanah. Kejadian 2 mengatakan demikian. Ayat ke-7 bahwa manusia berasal dari tanah. Manusia diberikan kehidupan lewat nafas yang dihembuskan oleh Allah. Karena itu jangan sampai gara-gara tanah damai sejahtera hilang dalam diri kita. Antara saudara tidak saling mengenal, bahkan saling melapor ataupun juga saling membunuh. Jangan. Mari, jangan sampai semua itu mengganggu ketertiban dan kenyamanan kita dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, pesan firman Tuhan kita, kalau memang apa yang menjadi milik saudara, apa yang menjadi hak saudara, keluarga saudara, milik keluarga saudara, maka biarlah itu menjadi milik kita. Tapi jika itu bukan milik kita atau hak kita, jangan sekali-kali kita merampas atau merampok yang adalah milik orang lain. Karena itu sangat tidak disukai oleh Tuhan.
Yang ketiga, saudara-saudara, mari menjaga keharmonisan dalam hidup ini agar tercipta kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun juga dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga dan bahkan persekutuan Allah sebagai tubuhnya yang dihadirkan di dalam dunia ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan tentang setiap apa yang menjadi milik kami dan bukan menjadi milik kami. Engkau mengajarkan kami, jika itu bukan milik kami, maka itu tidak harus kami miliki atau membuat sebuah kecurangan untuk memilikinya. Karena dengan demikian, itu akan menghilangkan damai sejahtera sukacita, bahkan mengganggu kenyamanan, ketertiban dalam kehidupan ini, dalam hubungan yang sesama di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi pembawa damai, pembawa sukacita yang menghadirkan ketertiban, keadilan, bukan saja bagi diri hidup kami, tapi juga bagi sesama, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kekuatan, kasih, pertolongan, keselamatan, kesehatan Tuhan karunia kebaikan, berkat yang melimpah dalam setiap pengharapan dan jawaban-jawaban doa. Kiranya Tuhan karuniakan itu di tengah-tengah perjalanan dan aktivitas kehidupan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.